Berjumpa lagi semuanya yang sangat berbahagia karena hari libur telah tiba. Pada saat ini kita akan kembali lagi melanjutkan perjalanan Babang Tampan Xiaoyan dalam mencari janda pirang tato naga bonar. Pada saat ini kembali terlihat ada kemunculan sosok kuat di tengah pertempuran sengit di dunia gunung dan lautan. Sosok gelap muncul lalu tubuhnya diselimuti dengan pola petir hitam pekat dan 3 kilatan hitam menyembul di antara alisnya. Jadi makhluk itu adalah kera guntur langit dan jauh lebih unggul daripada yang sebelumnya dihabisi oleh Xiaoyan. Bahkan kera ini memancarkan aura kuat dan energinya dahsyat mencapai tingkat ketiga alam 9 sumber. Lalu sosok Raja Kera Guntur Langit mengamuk memukul dadanya dengan panik sambil mengaum menuntut agar nyawa putranya dikembalikan oleh Xiaoyan. Bahkan setiap pukulan memancarkan sambaran petir dahsyat yang menyambar ke arah Xiaoyan. Kemudian segel bintang putih berkelap-kelip di antara alis Xiaoyan dan kekuatan fisik tubuh dewa asli alam kuno milik Xiaoyan membuat sambaran petir itu tidak berbahaya. Tentu saja bagi Xiaoyan serangan itu benar-benar hanya terasa geli. Lalu dengan tatapan tajam Xiaoyan membalas dan serangan mereka bertemu tinju beradu sengit di udara. Saat ini Raja Kera Guntur Langit diliputi sinar petir yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tetap tidak tergoyahkan. Meskipun ukuran tinju Raja Kera jauh lebih besar namun benturan itu membuat Raja Kera sedikit menggigil. Kemudian tenaga yang terpancar dari Xiaoyan memaksa pupil Raja Kera mengecil karena takjub. Pada saat ini Xiaoyan mengungkapkan bahwa Xiaoyan hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Lalu dia juga memperingatkan bahwa jika pertempuran berlanjut maka Raja Kera dan putranya hanya akan tersisa sebagai roh. Rasa ketidakpercayaan terlihat jelas di mata buas Raja Kera dan ia menganggap manusia itu mempermainkannya, sehingga Raja Kera Guntur Langit menegaskan kebenciannya karena putranya telah dihabisi. Selanjutnya ia membanting dadanya 2 kali untuk melonjak menyerang, kemudian otot-ototnya menegang saat ia melompat tinggi dan menerjang dari atas menyerang dengan jurus yang disebut palu guntur. Lalu dari kejauhan tampak lengkungan guntur menyambar di sekitar Xiaoyan seakan membuatnya tak mungkin diserang. Namun petir yang menyambar Xiaoyan tidak memberi pengaruh dan Xiaoyan juga pada saat ini tidak berniat membuang waktu. Lalu dalam hati Xiaoyan mengaktifkan tubuh ultra raksasa dari dewa asli, sehingga saat ini ki dan darah di tubuh Xiaoyan meletus, bahkan dagingnya meledak dan menjadi kabut berdarah yang meluas. Kemudian petir menembus kabut tersebut lalu kabut mengembun menjadi sebuah tangan raksasa yang menutupi langit dan matahari. Di bawah tangan tersebut Raja Kera Guntur Langit tampak seperti seekor semut dan tubuhnya terpaku melihat tangan yang turun bagai jurang tak tertembus. Ekspresinya memucat dan ia segera menghentikan semua serangan dan berusaha untuk melarikan diri. Xiaoyan telah mengantisipasi kemungkinan makhluk-makhluk itu bebas masuk dan keluar dari cermin sehingga Xiaoyan bertekad harus menghentikan atau menghabisi mereka sebelum mereka sempat bertindak. Tepat saat Raja Guntur Langit hendak pergi sebuah lingkaran cahaya muncul di matanya dan penglihatannya menjadi gelap akibat efek keruntuhan yang brilian. Saat ini Raja Kera hanya mampu bertahan beberapa tarikan nafas dan itu sudah cukup bagi Xiaoyan. Kekuatan yang menyelimuti menghantamnya dan ketika ia pulih telapak tangan raksasa milik Xiaoyan telah menghantam dan menekannya ke tanah dengan keras. Raja Kera Guntur Langit berusaha menangkis dengan tangan tetapi mendapati dirinya benar-benar tak berdaya. Telapak tangan raksasa itu mendarat dan mengirim getaran yang mengguncang udara. Di kejauhan Xuan Yuanji juga buru-buru segera melindungi kotanya. Telapak itu perlahan mengecil sebelum akhirnya membentuk gerakan menggenggam. Ketika telapak terangkat Raja Kera Guntur Langit terperangkap di dalamnya dan tubuhnya tampak berlumuran darah. Dalam keadaan terdesak Raja Kera Guntur Langit menegaskan agar orang luar berhenti bersikap sombong dan mendesak agar Xiaoyan meninggalkan dunia cermin. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini melepaskan jiwa anak Raja Kera Guntur Langit dari bendera penekan jiwa.
Xiao Yan lanjut menyelimutinya dengan jiwa gua void milik Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan menegaskan bahwa dengan satu pikiran Xiao Yan ia bisa menghancurkan jiwa itu dan membuat sang anak lenyap selamanya. Melihat jiwa anaknya, Raja Kera Guntur Langit bergidik dan kelembutan terpancar di kedalaman matanya. Raja Kera Guntur Langit menawarkan kompromi kepada Xiao Yan, yang dimana ia bisa membiarkan mereka pergi meski ia akan dihukum dan ia akan membawa Xiao Yan keluar dari dunia cermin. Mendengar hal itu Xiao Yan segera menyatakan bahwa meninggalkan tempat ini adalah hal yang mudah. Namun Xiao Yan ingin memastikan kebenaran satu hal terlebih dahulu. Xiao Yan segera bertanya apakah benar Raja Kera memakan manusia. Pertanyaan itu seketika mengejutkan Raja Kera. Pengakuan pada akhirnya keluar bahwa memang banyak kanibalisme di dunia Shanghai. Raja Kera menjelaskan bahwa di dunia Shanghai umat manusia lemah dan aturan menegaskan bahwa yang kuat memakan yang lemah. Manusia sulit bertahan di dunia gunung dan lautan dan itulah hukum alam di sana. Mendengar hal tersebut Xiao Yan menegaskan bahwa Xiao Yan tidak peduli tentang hak untuk mengatur umat manusia di dunia Shanghai, karena tujuan Xiao Yan di sana adalah mencari seseorang dan jika ada sesuatu yang menimpa orang yang dicari Xiao Yan, maka Raja Kera akan membayar harganya tanpa memperhatikan hak Raja Kera untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Xiao Yan pada akhirnya lanjut menanyakan apakah Raja Kera pernah melihat seseorang dengan tombak. Seketika mata Raja Kera Guntur Langit berkaca-kaca menunjukkan ingatan tentang peristiwa yang belum lama berlalu. Raja Kera pada akhirnya menjelaskan bahwa sosok tersebut baru-baru ini menyebabkan kekacauan besar di dunia cermin dan memicu pengepungan tiga dewa. Namun Raja Kera tidak mengetahui detail lengkap dari kejadian tersebut. Kemudian Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan segera menanyakan siapakah sosok yang dimaksud oleh Raja Kera. Raja Kera pun menjabarkan bahwa mereka adalah pemimpin dari tiga ras utama. Jadi di antaranya adalah pohon iblis Shenluo, monster laut Changming, dan anjing langit angin melolong. Semuanya pernah tiba di sini dan dalam pengepungan itu umat manusia tentu saja tidak akan selamat. Kemudian Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung dan Xiao Yan memperhatikan ketidakadaan dari klan naga. Xiao pun segera menanyakan hal tersebut. Menanggapi rasa ingin tahu Xiao Yan, Raja Kera Guntur Langit menjelaskan bahwa klan naga kini sedang memperebutkan garis keturunan mereka sehingga tidak memiliki waktu untuk memperhatikan hal semacam ini. Lebih jauh lagi Raja Kera menjabarkan bahwa di dunia gunung dan lautan hanya ada dua ras terkuat yang paling berpengaruh, yakni naga dan phoenix. Jadi kedua ras memiliki jumlah terbesar dan cabang yang terbanyak. Karena kondisi mereka saat ini lemah maka ras lain memanfaatkan kesempatan untuk berkembang pesat. Setelah mengungkapkan begitu banyak rahasia dunia Shanghai karena terpaksa oleh ancaman jiwa anaknya, sehingga saat ini Raja Kera Guntur Langit memohon agar ayah dan anak diizinkan pergi oleh Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun setuju tetapi dengan syarat menemukan cara untuk memikat ketiga suku tersebut dan jika tidak maka konsekuensinya akan sangat berat. Raja Kera Guntur Langit pada saat ini terkejut dengan apa yang diinginkan oleh Xiao Yan. Ia juga memperingatkan bahwa para pemimpin ketiga suku itu semuanya adalah prajurit kuat di atas langkah keempat. Ia lanjut mempertanyakan mengenai kesanggupan Xiao Yan untuk berhadapan dengan sosok-sosok ini. Xiao Yan menatap Raja Kera Guntur Langit, kemudian mata Xiao Yan pada saat ini sudah memberi jawaban kepada Raja Kera. Raja Kera Guntur Langit pun menyatakan bahwa Raja Kera akan mengundang tiga suku dewa akan tetapi meminta agar Xiao Yan melepaskannya terlebih dahulu. Raja Kera Guntur Langit masih tergenggam erat oleh tangan raksasa milik Xiao Yan. Luka fisik dari Raja Kera juga pada saat ini masih belum pulih. Xiao Yan pada akhirnya perlahan melepaskan cengkeraman sehingga tubuh Raja Kera Guntur Langit mulai pulih setelah banyak tulangnya hancur. Raja Kera Guntur Langit menunjuk di antara alisnya dan tiga berkas cahaya muncul sebelum akhirnya lenyap ke angkasa.
Raja Kera Guntur Langit kembali memohon kepada Xiao Yan agar putranya dikembalikan sekarang. Lalu Xiao Yan dengan dingin menyaut bahwa ketiga suku itu saja belum datang dan mempertanyakan kemungkinan Raja Kera gagal memancing mereka. Raja Kera Guntur Langit menegaskan bahwa hal itu benar-benar mustahil, karena tiga suku ini pasti akan datang dan Raja Kera Guntur Langit menambahkan bahwa melahap keabadian dewa adalah pencapaian yang tak tertandingi sehingga para makhluk itu tidak akan melewatkannya. Penjelasan itu membuat Xiao Yan menyadari bahwa nasib Raja Tianzang mungkin lebih buruk dari perkiraan Xiao Yan. Lalu jika Raja Tianzang sudah dilahap oleh makhluk lain maka proses pencernaannya akan memakan waktu dan keadaan akan menjadi genting. Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba ruang bergetar keras. Saat ini ada sebuah retakan besar muncul di langit dan menyebar dengan cepat. Lalu dari retakan itu muncul sosok menjulang yang menyerupai humanoid, namun tanpa fitur wajah yang jelas lebih mirip roh pohon. Saat ini Xiao Yan mengenali sosok itu sebagai Tian Luolan, jadi ini adalah wanita yang tampak seperti ranting kering. Tian Luolan berada pada tingkat kelima alam pikiran kaisar dan Xiao Yan bertanya-tanya apakah sosok ini berhubungan dengan makhluk yang pernah mengepung Xiao Yan di Sensi. Sementara itu Raja Kera Guntur Langit meraung memanggil klan pohon iblis Shenluo untuk mengembalikan putranya. Namun Xiao Yan merasa kebisingan itu berlebihan lalu melambaikan tangan dan melepaskan jiwa anak Raja Kera Guntur kepadanya. Setelah menerima jiwa putranya Raja Kera Guntur Langit berbalik dan menghilang dari angkasa tanpa ragu. Sementara itu Xiao Yan memperhatikan perwakilan dari klan pohon iblis Shenluo. Sosok yang tampak layu seperti pohon pada akhirnya mulai berbicara bahwa tampaknya manusia kuat lainnya telah tiba. Suaranya rendah dan teredam hingga Xiao Yan pada saat ini tidak dapat memahami perkataannya dengan jelas. Xiao Yan mendesak sosok itu supaya berbicara dalam bahasa manusia. Lalu bersamaan dengan hal tersebut langit berubah gelap dan menghitam dan air terjun setinggi 1000 kaki turun dari langit dan segera berubah menjadi lautan luas. Kemudian dari laut itu muncul sosok humanoid berkuku ekor ikan 4 tangan dengan tubuh coklat memakai mahkota yang berbintik dan lapuk. Saat ini makhluk itu menyelam dan muncul kembali di permukaan dengan mata gelap yang menatap ke arah Xiao Yan. Meskipun begitu tidak ada makhluk yang langsung menyerang dan semuanya tampak mengamati mangsa mereka. Xiao Yan mengamati kedua makhluk asing itu dan menyadari fenomena yang jarang terlihat di dunia Sensi. Xiao Yan menyadari bahwa hanya di dunia Sahai monster-monster iblis dapat berkultivasi sampai tingkat tinggi seperti ini. Sensi masih didominasi umat manusia dan meskipun ada monster kuat jumlahnya sangat sedikit. Lalu bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah lubang hitam kembali muncul di langit dan dari lubang itu muncul sesosok putih salju dengan 5 tanda biru di antara alisnya. Sosoknya menyerupai serigala dan anjing berkepala 2. Pada saat ini ketiga suku dewa yang sebelumnya disebutkan Raja Kera Guntur tampaknya benar-benar telah tiba. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak gentar dan Xiao Yan malah segera berbicara kepada mereka. Xiao Yan memberitahukan kepada ketiganya bahwa Xiao Yan sedang mencari seseorang dan bersedia menukar ramuan dewa jika mereka mau memberitahu Xiao Yan. Tentu saja sikap Xiao Yan lebih memilih kesopanan daripada kekerasan karena Xiao Yan tidak yakin apakah Raja Tianzang terhubung dengan para sosok ini. Lalu ketiga makhluk itu berada pada langkah keempat keabadian dewa dan hampir merupakan puncak spesies mereka. Bahkan di dunia Sanhai mereka dianggap sebagai yang terkuat, apalagi keabadian dewa jumlahnya sedikit dan yang kekuatannya lebih rendah tidak layak untuk muncul di hadapan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain anjing surgawi angin melolong dan bertanya siapakah yang dicari oleh Xiao Yan. Xiao Yan perlahan menanyakan apakah mereka mengenal seseorang yang bernama Raja Tianzang. Sosok ini mengenakan tombak dan itulah sosok yang pada saat ini dicari oleh Xiao Yan. Monster laut Changming mengeluarkan kilatan cahaya dari telapak tangan dan menampilkan tombak naga perak dengan rumbai merah yang berkibar.
Kemudian Xiao Yan meraih tombak itu dan kekuatan jiwa Xiao Yan segera menyapu tombak dan memastikan bahwa tombak itu milik Raja Tianzang. Xiao Yan pun segera mengkonfirmasi kebenaran tersebut. Sementara itu perwakilan dari pohon iblis Sanluo kemudian menyatakan bahwa Xiao Yan sudah terlambat. Hal itu dikarenakan sosok yang dicari oleh Xiao Yan yang bernama Raja Tianzang telah dilahap. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera menanyakan siapa yang menelan Raja Tianzang. Anjing surgawi angin pun melolong dan menjelaskan bahwa yang menelan adalah makhluk asing lain yang kekuatannya lebih besar dari ketiga di antara mereka. Menurutnya makhluk itu berani menantang dunia gunung dan lautan milik mereka sehingga pantas untuk dilahap. Dia juga menambahkan bahwa Xiao Yan sendiri juga tampak menggugah selera dan mereka akan menyantap Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan segera menegaskan bahwa tujuan Xiao Yan bukanlah membuat onar, dikarenakan kedatangan Xiao Yan hanya ingin menemukan orang yang hilang. Lalu Xiao Yan memperingatkan ketiganya bahwa jika ketiganya tidak ingin memancing kemarahan Xiao Yan lebih baik mereka memberitahu siapa yang menelan Raja Tianzang agar semuanya dapat hidup dengan damai. Xiao Yan juga memperingatkan bahwa begitu konflik dimulai tidak ada jalan kembali. Kondisi Xiao Yan saat itu belum menyatu dengan klon dewa asli sehingga kekuatan Xiao Yan hanya mencapai langkah ketiga alam 9 sumber. Lalu karena tampak lemah dan rentan tentu saja membuat ketiganya melihat Xiao Yan sebagai mangsa yang pantas dilahap untuk mendapat dorongan kekuatan. Saat ini anjing surgawi angin melolong dan tidak sabar sebelum akhirnya melontarkan hinaan dan langsung menerjang ke arah Xiao Yan. Dua makhluk lain tetap diam ingin menguji kemampuan Xiao Yan. Xiao Yan hanya menggelengkan kepala dan menilai bahwa anjing yang menolak mendengar bukanlah anjing yang baik. Anjing surgawi itu bergerak dengan sangat cepat sehingga angin kencang tercipta di belakangnya mengental menjadi bayang-bayang anjing yang tak terhitung jumlahnya. Lalu dalam pengamatan Xiao Yan, meskipun anjing surgawi berada pada langkah keempat, namun bahkan prajurit langkah keempat yang kuat sekalipun mungkin tidak sebanding dengan kekuatan Xiao Yan saat ini. Anjing berkepala dua itu tampak gegabah dan sembrono seolah menghadapi kematian yang pasti. Anjing surgawi pun membuka rahangnya dan menyerang ke arah Xiao Yan. Diketahui jika taringnya setajam silet seolah mampu mencabik apapun yang ada di hadapannya. Bahkan kecepatan anjing itu juga luar binasa. Namun bagi Xiao Yan gerakan-gerakan itu tampak biasa saja. Bahkan saat ini Xiao Yan mampu melihat dengan jelas setiap gerakan dan teknik anjing surgawi di hadapannya. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya hanyalah tipuan, sedangkan serangan utama tampak datang dari depan padahal wujud asli anjing surgawi menukik dari belakang Xiao Yan sebagai sebuah tipuan. Dalam urusan tipuan semacam ini Xiao Yan merupakan sosok yang mahir. Pada akhirnya dengan suara mendesis anjing surgawi seketika menggigit Xiao Yan yang tampak tetap tenang. Lalu mulut besarnya langsung menelan tubuh Xiao Yan tetapi segera terdengar ratapan dari dalam. Tubuhnya bergetar hebat dan busur listrik menyambar sekujur tubuh anjing surgawi. Xiao Yan mengejek menanyakan bagaimana rasa guntur yang baru saja Xiao Yan lepaskan dan apakah kekuatannya cocok untuk anjing surgawi. Selanjutnya tiba-tiba sosok Xiao Yan bergema dan muncul di belakang anjing surgawi. Tepat saat anjing surgawi hendak berbalik ancaman yang kuat melingkupinya, anjing surgawi angin melolong berusaha melarikan diri dengan mengandalkan kecepatannya. Akan tetapi pada saat yang bersamaan jaring simbol segel yang padat muncul di sampingnya, semburan kekuatan segel membekukan tubuh anjing surgawi sehingga serangan Xiao Yan hanya membutuhkan setengah nafas, kemudian tangan Xiao Yan menghantam pinggang anjing surgawi, sehingga suara retakan bergema ketika anjing surgawi meraung dan tubuhnya seketika berputar. Anjing surgawi mencoba menggunakan kekuatan penyembuhan yang mengerikan untuk menutupi lukanya, akan tetapi Xiao Yan tidak memberikan kesempatan. Meskipun Xiao Yan belum mencapai langkah keempat alam transcendence,
Akan tetapi kekuatan klon dewa asli alam kuno yang dimiliki Xiaoyan menunjukkan kekuatan sejati, satu kekuatan absolut mampu melanggar batas aturan dan meluluhlantahkan apapun. Kekuatan Xiaoyan hampir tak tertahankan lalu Xiaoyan lanjut menendang kelapa anjing surgawi menghancurkannya sebelum menginjaknya. Daging dan tulang makhluk itu hancur nyaris total hingga anjing surgawi memuntahkan darah. Lalu dua sosok lainnya tercengang oleh kehebatan Xiaoyan dan bergumam bahwa Xiaoyan tampaknya menyembunyikan kekuatannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan kembali memperingatkan kepada kedua makhluk tersebut. Xiaoyan menegaskan bahwa tempat ini penuh dengan segel dan mereka tidak akan bisa melarikan diri dan akan mokat di sini jika mencoba menyerang Xiaoyan. Suara Xiaoyan menggelegar ketika Xiaoyan merasakan lonjakan kekuatan tempur dengan tingkat ketiga dari 9 sumber yang dipadukan dengan kekuatan klon dewa asli. Tentu saja Xiaoyan membuat keberadaan siapapun yang ceroboh di langkah keempat alam transcendence terancam hancur seketika. Sementara itu tubuh anjing surgawi angin melolong terus pulih namun setelah pulih sedikit Xiaoyan menghentakkan kakinya dengan keras dan menghancurkan semua tulang makhluk itu sekali lagi. Selanjutnya Xiaoyan bertanya kepada monster laut Changming. Dari manakah tombak itu berasal sambil menginjak anjing surgawi angin melolong dan menatap monster laut Changming. Monster laut Changming pun menjawab bahwa meskipun Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya, namun Xiaoyan tidak akan sebanding dengan sosok yang melahap target yang dicari oleh Xiaoyan. Monster laut Changming menawarkan informasi jika makhluk yang tertahan dilepaskan. Namun Xiaoyan menegaskan ancamannya bahwa menghabisi dan menggeledah jiwa monster laut Changming pun tidak akan mengubah hal tersebut. Xiaoyan lanjut menghentakkan kakinya kembali hingga daging anjing surgawi angin melolong kembali meledak. Monster laut Changming akhirnya mengaku perlahan bahwa orang yang dicari telah dibawa klan Jialong yang kemungkinan besar sudah dimakan. Monster laut Changming menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang bisa lolos dari klan Jialong karena kebiasaan mereka memakan manusia. Mendengar hal tersebut Xiaoyan lanjut mempertanyakan apakah praktik kanibalisme yang menelan manusia kuat memungkinkan garis keturunan berevolusi. Saat ini monster laut Changming pun menjelaskan bahwa klan Jialong berevolusi melalui melahap jiwa. Tentu saja kebiasaan itu tidak hanya menimpa manusia akan tetapi bahkan anggota ras mereka sendiri dan tombak yang ditanyakan ditemukan di dunia cermin ini. Xiaoyan pada saat ini merenung dan Xiaoyan sedikit aneh dengan keakraban dari ketiga suku tersebut. Sosok monster laut Changming terus-menerus meminta Xiaoyan untuk melepaskan sosok yang diinjaknya. Namun Xiaoyan segera mengesampingkan permasalahan itu dan Xiaoyan mencoba memancing dengan bertanya apakah klan Jialong yang mereka sebut bisa tiba di tempat ini. Mendengar hal itu pada saat ini sosok monster laut Changming terus-menerus memutar-mutar kata seolah-olah mengulur waktu. Xiaoyan pun segera menegaskan bahwa jika mereka mengelur waktu maka Xiaoyan tidak akan segan menghancurkan mereka. Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa Xiaoyan adalah orang luar yang hanya ingin mengetahui hubungan antara klan Jialong dengan mereka. Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera memunculkan banyak segel penghalang di antara musuh-musuhnya. Namun bersamaan dengan hal tersebut suasana tiba-tiba berubah tegang. Saat ini terlihat banyak retakan muncul di sekitar ruang dan suara bergemak memperingatkan bahwa iblis naga datang disertai ancaman bahwa nasib Xiaoyan akan sama. Retakan-retakan itu membuka jalan dan dari celah besar muncul kepala Jialong raksasa sepanjang 10,0 kaki dengan rahang berdarah lebar siap melahap Xiaoyan. Dari tekanan yang meluap itu Xiaoyan dapat menyimpulkan bahwa iblis naga ini merupakan ahli tingkat kelima alam pikiran kaisar yang merupakan puncak kekuatan di dunia Sanhai. Sekejap kemudian wujud Xiaoyan berubah menjadi sosok raksasa setinggi jutaan kaki yang menutupi langit dan matahari bahkan ukurannya melampaui iblis naga. Saat ini Xiaoyan mengelurkan tangan dan memegang rahang monster raksasa tersebut. Guncangan hebat memaksa iblis naga melepaskan Xiaoyan.
Lalu sisik iblis naga memuntahkan ular-ular hitam yang menyerbuk ke arah wujud raksasa Xiaoyan. Kemudian wujud raksasa Xiaoyan lenyap dan Xiaoyan kembali ke bentuk aslinya sebelum akhirnya melesat dengan kecepatan yang luar biasa sebelum akhirnya menggemunkan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna. Kemudian lautan api memenuhi area tersebut dan dalam sekejap ular-ular hitam itu lenyap tak berbekas. Xiaoyan tidak melakukan negosiasi dengan iblis naga. Xiaoyan memahami bahwa iblis naga ini tidak akan berbicara kecuali dipaksa menyerah. Lalu pada saat ini tampaknya pertempuran sengit benar-benar tidak akan lagi bisa untuk dihindari lagi untuk merebutkan kopi di warung Bude Yanti.